Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula kelingan penggalih yang salam kali-kali. Kula dari sedaya malih karena salam itu doa. Kula dari sedaya malih yang jawabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dari betul yang kita salam itu. Guru-guru, orang panitia sedoyo yang hadir wonten ing majelis, yang hadir di sini tempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala muga-muga dados umat Kanjeng Nabi ingkang pinjang sareng-sareng wonten wonten swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi summa alhamdulillahi rabbil alamin. Bil-intisar, bil-intifar, ringkas mawon, ngalap cekap mawon. Sedikit yang saya sampaikan semoga menjadi tambahan ilmu pada kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya yang kami hormati, segenap pengurus takmir Masjid An-Nafi, guru kita semuanya, Ustaz Aidin, Ustaz Irfan, Ustaz Dwi, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, monggo kula lan panjenengan sedaya niat ngaji. Insyaallah acara apapun, kegiatan apapun, majelis apapun ketika diniati ngaji, insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niati ngaji. Saat ini saya menyampaikan ngaji itu ngatur jiwa. Jiwa kita itu yang kita atur. Jiwa kita itu yang kita atur. Di dalam diri kita ada segumpal darah. Jiwa itu hati. Di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh kita itu menjadi baik. Rasulullah jawab, "Idza saluhal jasadu kullu." Allah baik. Rasulullah sampaikan pada sahabatnya, di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Idza saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh kita itu akan menjadi baik. Tercermin dalam sebuah sikap setiap hari menjadi baik karena hatinya baik. Maka ketika panjenengan pergi rumah itu mesti dikokon apa? Hati-hati. Karena hati kita itu adalah segala sumber perbuatan yang kita lakukan. Ada segumpal darah. Idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Tapi ketika hati kita itu tidak baik, seluruh tubuh kita akan jadi tidak baik. Tercermin dalam sebuah sikap setiap hari menjadi orang yang tidak baik. Sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, segumpal darah itu apa? Segumpal daging itu apa?" Wahyal qalb. Segumpal darah itu adalah hati kita. Dari kata qallaba yuqallibu muqallibatan. Hati itu artinya itu selalu berubah-ubah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sehabis sholat istiqomah, Rasulullah baca itu, "Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik." Ya Allah, dan yang maha membolak-balikkan hati hamba-Mu ini, ya Allah, tetapkanlah hati hamba-Mu ini berada di jalan agama-Mu, senantiasa taat, tunduk, patuh
patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ngaji, ngatur jiwa. Ada lagi ngaji itu ngarep-ngarep rahmati dan kamu siji. Kita semuanya hidup di dunia itu berharap curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah iku mung siji, ora ana kang madani, kang gawe langit lan bumi, seisine alam kang dumadi, kang gawe srengenge lan rembulan, kabeh cecukulan, kang gawe kewan kang mot-motan, kaya kebu sapi jalan. Itu pujian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha satu. Gusti Allah itu wong siji, ora ana sing madani. Tidak ada yang menyekutukannya. Di dalam surat Al-Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu. Allah itu satu. Maka pujian-pujian itu kan Rasulullah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi, Allah itu yang mencukupi kita. Hasbi rabbi jalallah maafi qalbi wa jangan sampai di dalam diri kita itu ada selain Allah. Jangan sampai ada selain Allah. Yang itu harus Allah. Ketika kita ingin mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah, maka kita harus memastikan bahwa di dalam diri kita itu adanya yang Allah, bukan yang lain. Adanya yang Allah. Ngaji ngarep-ngarep rahmati dan kamu siji. Yang ketiga ngaji itu ternyata ketika ditelusuri itu dari kata ngoji, ngo iku songo, ji iku siji. Reksa golongan songo, sadurunge kula lan panjenengan dilebono golongan siji. Dua lubang mata, dua lubang telinga, dua lubang hidung, satu mulut kita, satu jalan depan, satu jalan belakang. Semuanya itu harus kita jaga. Ngerso golongan songo, sadurunge kula lan panjenengan dilebono golongan siji. Sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita bersama, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, muga-muga kapanpun kita menghadap kepada Allah, kapanpun ajal menjemput kita, kapanpun kematian menghampiri kita, predikat adalah husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Pastikan ketika tahlil itu ada lafaz itu. Ya Allah biar, ya Allah lantaran tahlil yang kami baca, ya Allah biar, ya Allah lantaran ngaji yang kami lakukan, ya Allah biar lantaran sholat jamaah yang kami lakukan, ya Allah semoga mengantarkan pulau dan sedaya husnul khotimah. Itu doa kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, kenapa kita harus tahlil kubur? Orang yang meninggal dunia, ahli kubur kita semuanya, itu yang dirindukan, yang diharapkan itu ada tiga. Orang yang meninggal dunia, ahli kubur kita semuanya itu mengharapkan, merindukan tiga hal. Yang pertama adalah doa kita semua. Ahli kubur kita itu gak butuh yang lain, butuh doa kita semuanya. Sopo sing kepengin didongakno ya kudu dongakno. Jangan berharap kita nanti meninggal dunia didoakan oleh ahli waris kita, didoakan oleh jamaah kita, didoakan oleh tetangga kita, sementara kita hidup di dunia dulu tidak pernah berdoa.
Tidak pernah berdoa. Nek kepengen didongakno, yo kudu dongakno. Doa itu yang dirindukan, yang diharapkan oleh ahli kubur kita semuanya. Doa dari anak-anaknya, doa dari jamaah, doa dari semuanya. Apalagi kemudian doa itu kumpul bersama, namanya tahlil kubur, doa bersama. Tujuannya adalah untuk mendoakan ahli kubur kita semuanya. Apakah nyampe? Doa ahli kubur, doa kita semuanya ke ahli kubur itu nyampe. Itu yang pertama. Yang kedua yang dirindukan adalah kebaikan, melanjutkan kebaikan dari ahli kubur kita semuanya. Ahli kubur itu punya kebaikan. Orang tua kita itu punya kebaikan. Maka kebaikan itu harus kita lanjutkan. Kebaikan harus kita lanjutkan. Sholat berjamaah, kemudian ikut kegiatan zikir bersama, itu kebaikan. Kebaikan itu harus kita lanjutkan. Karena kebaikan yang dilakukan oleh ahli waris itu akan nyambung sampai pada dirimu. Dikirimi pahala. Jadi ketika kita baca Al-Quran tidak diniati untuk orang tua kita, itu nyambung. Secara otomatis nyambung. Maka Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, jangan pernah lelah melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya tidak pernah tertukar pada orang lain. Maka kita harus senantiasa melakukan kebaikan sekecil apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sodakoh yang kita niatkan pahalanya untuk ahli kubur. Yang kita lakukan pada malam hari ini itu merangkum tiga-tiganya. Ya baca doa, ya melakukan kebaikan, ya sodakoh itu kalau kemudian diikuti masjid, itu kegiatan masjid dan lain sebagainya, pahalanya nyambung. Tiga hal itu yang diharapkan oleh ahli kubur kita semuanya, orang tua kita semuanya yang sudah meninggal dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, kita hidupkan majelis-majelis taklim, kita hidupkan majelis-majelis zikir, kita hidupkan majelis-majelis ilmu. Karena apa? Pahalanya di samping untuk kita adalah untuk ahli kubur kita semuanya. Dan yang perlu diketahui, ahli kubur kita semuanya itu melihat kita. Ahli kubur kita semuanya itu melihat kita, apa yang kita lakukan itu mereka melihat. Mereka tahu semuanya. Apa yang dilakukan oleh ahli warisnya, apa yang dilakukan, mereka tahu semua. Siapa yang berbakti dan siapa yang tidak. Kado yang paling istimewa untuk ahli kubur kita semuanya ini tiga hal itu: membaca doa, mendoakan, kemudian melanjutkan kebaikan. Yang ketiga adalah sodakoh jariah yang diniatkan pahalanya untuk ahli kubur. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apapun, pasti ada sesuatu yang diistimewakan oleh Allah. Allah ciptakan malaikat itu jumlahnya banyak, tetapi yang wajib diketahui itu hanya 10: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Di antara malaikat yang begitu banyaknya, yang dimuliakan oleh Allah adalah malaikat Jibril, Ruhul Qudus. Malaikat Jibril itu paling dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nabi itu jumlahnya banyak, tetapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafalkan itu ada 25 nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita itu nggak hafal, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim,
Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi. Kadang-kadang kita itu tidak apa. Di antara nabi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang paling dimuliakan adalah Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan, bulan dalam Islam itu ada 12 bulan. Kadang-kadang kita juga tidak hafal. Kalau ditanya bulan Masehi, ini bulan Hijriah. Kalau ditanya bulan Masehi, bulan 3 itu apa? Mesti hafal. 3 itu adalah Maret. Agustus bulan berapa? 8. Apa? Desember bulan berapa? Ramadan bulan berapa? Kadang-kadang kita tidak hafal pada bulan kita sendiri. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Ramadan bulan yang ke-9. Di antara bulan-bulan itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan banyak. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa semuanya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya disambung karena bersentuhan dengan Al-Qur'an. Karena bersentuhan dengan Al-Qur'an, malaikat Jibril itu dimuliakan oleh Allah karena menyampaikan Al-Qur'an dari Allah kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah mutawatir. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah. Al-Qur'an itu adalah al-mu'jizu mu'jizat. Al-Qur'an itu adalah al-munazzalu ala qalbi Muhammadin, diturunkan kepada dada Nabi Muhammad. Al-Qur'an itu al-mutawatir, nyambung. Al-Qur'an itu adalah al-muta'abbadu bitilawati, orang yang baca Al-Qur'an, orang yang mendengarkan Al-Qur'an, orang yang senang dengan Al-Qur'an, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah karena bersentuhan dengan Al-Qur'an. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menerima mukjizat yang terbesar berupa Al-Qur'an. Bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Mekah, Madinah, dua kota itu dimuliakan oleh Allah. Al-Makkatul Mukarramah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Madinatul Munawwarah, Madinah kota yang disinari oleh Allah Subhanahu wa taala, bercahaya. Itu karena apa? Karena dua tempat itu diturunkan Al-Qur'an itu diturunkan di dua tempat itu, dimuliakan oleh Allah. Kita, Bapak Ibu saudara-saudara semua, ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus bersentuhan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kita baca, Al-Qur'an kita pahami kandungan makna yang ada di dalamnya, isi yang ada di dalam Al-Qur'an itu sudah kita jabarkan sedikit demi sedikit kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, maka perbanyak baca Al-Quran. Amalan sunnah yang paling bagus di bulan Ramadan adalah memperbanyak baca Al-Quran. Kalau bisa kita punya target, satu hari satu halaman atau 30 juz itu berarti satu hari itu 1 juz. Satu hari 1 juz sampai 1 bulan 4. Dengan khatam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah amalan yang paling baik yang selama ada di bulan Ramadan. Waktunya kapan? Di antara waktu semua waktu baca Al-Quran itu baik di bulan Ramadan, tapi ada waktu yang paling baik. Waktu yang paling baik baca Al-Quran itu adalah setelah sahur, sebelum masuk waktu sholat subuh. Tilawatu wa tadabbur, baca Al-Quran, memahami kandungan makna yang ada. Kembali kita menghadapi bulan Ramadan.
salah satu di antara persiapan yang harus ada pada diri kita. Yang 4 persiapan, saya jelaskan satu saja. Iktidal, mempersiapkan diri ilmiah, secara keilmuan kita harus paham. Jangan sampai kemudian ketika kita berpuasa itu nggak ngerti. Jangan sampai ketika kita puasa itu nggak paham. Ketika bulan Ramadan itu menjadi bulan yang bermakna, ketika bulan Ramadan itu menjadi bulan yang luar biasa, maka harus persiapan. Salah satu di antara persiapan adalah persiapan secara keilmuan. Harus tahu tentang puasa. Rukunnya puasa itu ada 2. Ketika puasa kita sah, kita itu diterima oleh Allah, rukunnya itu ada 2. 1, niat pada malam hari. Yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Puasa itu tidak hanya makan, tidak hanya minum saja, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa harus kita tinggalkan. Ada manusia mosok rokok itu membatalkan puasa. Rokok membatalkan puasa batal. Nanti kita kaji kenapa rokok itu kok batal sementara ketika sedotan itu kok tidak membatalkan. Kenapa ketika suntik kok tidak membatalkan. Rokok itu membatalkan, itu ada penjelasan. Rokok itu membatalkan. Rukunnya puasa itu hanya ada 2, niat, kemudian meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tidak hanya makan, tidak hanya minum saja. Sesuatu yang membatalkan puasa itu banyak. Sesuatu yang membatalkan puasa itu banyak. Niatnya itu harus niat pada malam hari. Niatnya harus niat pada malam hari. An-niyatu sunnatun wa talaffuz. An-niyatu fi qalbi wa talaffuz sunnatun. Niat itu di dalam hati. Sementara melafazkan itu punya sunnah. Kita itu kan niatnya melafazkan, dilafazkan, diucapkan setelah witir. Setelah doa itu kan nawaitu sauma budin an adai fardhis sahari Ramadan dari sanati fardhu lillahi ta'ala. Cukup niat itu pada malam hari, niat itu malam hari. Maka kita supaya tidak lupa ketika ikut tarawih begitu ya pasti niat bersama-sama. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang batalkan puasa. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, kesunahan-kesunahan yang ada di dalam puasa. Kesunahan-kesunahan yang ada dalam diri, wa sunanuhu katsiratun di dalam dirinya. Sunnahnya puasa itu banyak sekali. Kita urutkan mulai dari awal. Kita urutkan. Yang pertama, sebelum puasa itu adalah sahur. Sahur itu hukumnya sunnah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Sahur yang paling baik itu adalah tarhim. Setelah tarhim, berarti 10 menit sebelum adzan subuh. Itu paling baik. Kesunahannya adalah sahur. Kesunahannya adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu sunnah. Kesunahan sahur yang paling bagus itu adalah setelah tarhim. Tarhim itu imsak itu artinya imsak itu menjaga hati-hati. Tetap boleh sahur, tetap boleh, tapi hati-hati betul. Jangan sampai ambil sahur yang paling akhir tetapi guru masak, guru siap, bisa lereng masak. Tidak, sudah disiapkan betul sahurnya 10 menit sebelum sholat subuh. Imsak itu masih belum boleh sahur, karena imsak itu hati-hati, jaga hati-hati jangan sampai kebablasan. Itu mulai sahur itu sunnah. Kesunahan puasa itu banyak. Selalu ketika kita puasa sampai kemudian buka puasa, disunnahkan buka puasa itu adalah menyegerakan, disegerakan buka puasanya. Disegerakan. Dalam hadisnya itu dengan kurma atau minuman manis atau air putih. Ya, kalau kurma ya teh atau air putih. Jangan diteruskan makan. Ya, setelah itu sholat maghrib, baru setelah sholat maghrib baru makan. Kadang-kadang takjil itu sampai keluarkan betul. Nah, setelah itu sholat maghrib males saja. Jadi kesunahannya adalah menyegerakan
buka puasa, terus kemudian yang disunahkan adalah dengan kurma ataupun air, ya. Kemudian yang disunahkan berikutnya adalah sunnah untuk berdoa puasa, doa buka puasa. Sebenarnya yang kecil-kecil itu mulai dipelajari. Doanya buka puasa itu panjang, tetapi singkatnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu ada panjang, tetapi ambil yang singkat tetapi wakil. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu kesunahan berikutnya adalah menjalankan sholat tarawih. Kesunah, sesuatu yang sunnah di dalam bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan sesuatu yang wajib. Kesunahan, sunnah yang di dalam bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan wajib sunnah. Melaksanakan sholat tarawih, terserah berapa rakaat, terserah. Ada yang ambil 11 rakaat silakan, 8 taswitir. Ada yang ambil 23, silakan, terserah. Semuanya ada dalilnya, semuanya ada alatnya. Yang tidak boleh, yang mestinya gak usah dimasalahkan, gak usah dimasalahkan. Yang dimasalahkan itu mestinya ketika tarawih itu sono sing perconan itu kudu dimasalahkan. Silakan 11 rakaat, silakan 23 rakaat, silakan. Terus kemudian yang disunahkan berikutnya i'tikaf sunnah, terutama pada 10 akhir di bulan Ramadan. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah itu apa doanya? Doanya yang kita baca setelah witir itu, rakaat witir itu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Perbanyak baca doa itu, perbanyak baca doa itu. Perbanyak baca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Perbanyak kesunahnya banyak. Kesunahan berikutnya ya menjaga lisan kita, jangan sampai kemudian apa yang disampaikan Rasulullah itu rubba so'imin kambing so'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'i. Banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan haus, lapar dan haus. Jangan sampai seperti itu. Salah satu yang menyebabkan hanya mendapat lapar dan haus itu tidak bisa menjaga lisan kita, menjaga itu. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara kita siapkan betul, jangan sampai Ramadan itu lewat begitu saja. Orang itu kalau bisa menguasai Ramadan 1 bulan itu, maka 11 bulan berikutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit kesunahan masih banyak, tapi sedikit bagian dari kesunahan itu insyaallah kalau kita lakukan maka menjadi pemberat timbangan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baca Al-Quran di selain bulan Ramadan dinilai 1 sama dengan 10, tetapi di dalam bulan Ramadan minimal 80 kali sampai kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholat kita, sholat wajib dan sholat sunnah. Seorang dokter itu ketika mengobati pasiennya itu tidak berani berjanji pasiennya itu akan jadi sembuh. Seorang guru ketika mengajari muridnya, guru tidak berani berjanji muridnya akan menjadi orang yang sukses, tetapi Allah berjanji barang siapa yang menjaga sholatnya, Allah akan jaga kualitas hidup, Semoga kita semuanya diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu kembali